Tapi yang umum dipahami oleh kita semua, ini malaikat namanya Raqib Atid. Kan ya Raqib Atid gitu maksudnya. Ya orang-orang ya. Nah, sebetulnya itu adalah sifat saja. Sifat saja. Sifat yang berbahasa Arab namanya Raqib, sifat Raqib dan sifat Atid. Langsung aja setelah malaikat Israel, Munkar Nakir. Munkar Nakir ini nggak tahu apakah kembar, ya. Seperti Upin Ipin saya juga nggak tahu. Iya, namanya mirip sekali ya. Namanya mirip Munkar dan Nakir. Jadi makhluk yang memang diingkari keberadaannya, karena disangka setelah kehidupan ini tidak ada kehidupan lain. Dan tidak ada permintaan pertanggungjawaban LPJ pertama, gitu ya. Itu disangkanya nggak ada. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini malaikat yang memang diingkari keberadaannya, itu ternyata ada. Gitu. Datang di awal-awal kita dimakamkan. Datang dan bertanya, marrabbuka, waman nabiyuka, dan seterusnya. Seperti yang ditalkin itu berarti kan? Nah, ditalkin itu dikasih bocoran berarti kan? Dikasih bocoran. Ujiannya belum, dikasih bocoran sama para kiai. Saking baiknya itu. Saking baiknya. Nah, kemudian setelah pertanyaan itu, kalau misalnya tidak bisa menjawab, berarti disiksalah di situ, siksa kubur. Kalau misalnya lulus, berarti dia akan di ruang tunggu VIP. Di ruang tunggu itu mirip-mirip surga, tapi mirip doang gitu kan. Jadi miniaturnya surga aja. Pokoknya tempat tunggunya itu ber-AC, kemudian ada TV layar lebar lah, ada PS macam-macam lah. Luar biasa. Gitu pokoknya. Karena sekarang kan lebih tertarik begitu ya maksudnya. Iya, kan sekarang kan ditanya soal di alam kubur, kan nanti anaknya begitu kalau kenikmatan kubur. Sebaliknya kalau di alam kubur ini tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, maka hidupnya kehidupan di alam barzakh-nya itu tidak nyaman. Alam barzakh itu artinya sekat. Jadi ini adalah alam di mana menjadi sekat antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Bisa gitu. Alam sekat. Alam sekat namanya. Kalau lebih enak itu alam antara. Gitu. Alam antara. Jadi antara dunia dengan akhirat ada alam antaranya. Namanya itu alam barzakh. Masa tunggunya kalau misalnya orang meninggal sekarang, kiamatnya masih lama gimana? Itu nggak terasa. Jadi dibangkitkan. Saking nikmatnya. Dibangkitkan tuh berapa lama kamu tertidur gitu ya? Kamu mati di alam barzakh ini, ya pasti paling sehari atau setengah hari gitu. Karena di sana memang dimensi waktunya berbeda gitu. Tidak seperti hari-hari kita gitu kan. Dan juga memang karena kenikmatan yang luar biasa sehingga nyaman aja gitu. Nonton bola kalau enak itu kan langsung selesai gitu. Nggak terasa waktu itu. Karena nikmat. Nah, tapi kalau misalnya yang jahat-jahat ya terasa banget itu. Iya. Nunggu lama dalam penyiksaan gitu. Itu Munkar Nakir. Ditanya siapa Tuhanmu, marrabbuka, dijawab nanti Allahu Rabbi. Kita talkin ya para pemirsa. Iya, nanti semoga kita lancar dalam ujian ya. Atau dihafal dulu Kang biar inget di kuburnya gitu. Mungkin itu kisi-kisi tapi soalnya nggak persis kan nanti ya. Biasa kan kalau guru kan gitu. Ya soalnya ini kisi-kisi soal. Siapa tahu sebutkan Asmaul Husna. Repot kita kan ya. Atau sebutkan sifat 20, sifat wajib 20. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Makanya hafalkan aja semua. Marrabbuka siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun nabiyyi. Wa ma imamuka? Quran. Al-Qur'anu imami. Terus wa ma qiblatuka? Wa ma kita buka gitu. Wa ma kita buka. Salah tadi. Wa ma kita buka Al-Qur'an. Terus wa ma qiblatuka apa? Ka'bah. Gimana di depan? Jangan jawab. Bukan akhir ya. Kita agak ragu. Ujian jangan jawab wa ma qiblatuka Masjidil Aqsa. Jangan gitu. Ka'bah. Masjidil Aqsa pas di tembok ratapan gitu. Oh iya. Ini orang zaman kapan ya ditanyain begitu ya. Nah, setelah Munkar Nakir, ini ada malaikat pencatat amal. Oke, Patip ya. Nggak tahu namanya siapa. Pokoknya malaikat pencatat amal. Itu disebut dengan malaikat. Jadi ada malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat penjaga. Di antara malaikat hafadhah itu ada malaikat unit malaikat hafadhah. Di dalam unitnya itu ada semacam kesatuan lagi. Batalion apa gitu lah. Ya, batalion apa? Namanya batalion katibin.
Kiraman katibin. Katibin inilah yang mencatat amal manusia. Nah, sifat dari katibin ini adalah raqibun atidun. Oh, sifat sebenarnya itu Kang ya. Sifatnya itu raqibun Sehingga atidun. menjadi nama ya kata Sifatnya adalah raqibun, di mana raqibun adalah selalu mengawasi. Dan atidun itu nggak pernah meleset, nggak pernah salah. Jadi nama kelompok malaikatnya adalah kelompok malaikat katibin yang ada di unit malaikat hafadzah. Sifatnya adalah raqibun atidun. Kalau di Qur'annya ada nih, saya buka surat Qaf ya, ayat 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya. Tidak ada satu kata yang diucapkan pun melainkan di sisinya ada raqibun atidun. Bukan raqibun wa atidun. Bukan. Bukan raqib dan atid bukan. Tapi raqibun atidun. Memang itu sifat gitu. Lagi menyifati bahwa ada pencatat yang raqib yang selalu mengawasi dan yang atid tidak pernah meleset catatannya gitu. Tapi yang umum dipahami oleh kita semua, ini malaikat namanya raqib atid. Kan ya raqib atid gitu ya orang-orang ya. Nah, sebetulnya itu adalah sifat saja. Sifat yang berbahasa Arab namanya raqib, sifat raqib dan sifat atid. Nah, malaikat ini selalu mencatat amal baik. Jadi kalau manusianya duduk nanti adanya di kanan kiri. Kalau berjalan ada di depan dan belakang. Kalau misalnya manusianya sedang berbaring tiduran, maka malaikatnya ada di kepala dan di kaki. Jadi posisinya berbeda-beda. Jadi memang selalu ada dua untuk mencatat amal kita itu ya? Nggak tahu juga sih. Kalau kata saya sih malaikat nggak ada yang di kiri sih, di kanan semua kali. Katanya di kiri tuh ya, iblis ya. Kalau soal posisi mah ya mungkin aja di mana-mana ya. Nah pertanyaannya Kang, apakah setiap jiwa manusia itu punya masing-masing tadi malaikat penjaga itu Kang? Iya ada. Sejak lahir dikasih satu malaikat penjaga dan malaikat pencatat amal. Yang dicatat bukan amal, bukan gini, bukan amal baik atau amal buruk. Yang dicatat semua perilaku manusia. Bahkan yang mubah pun itu dicatat. Iya. Misalnya Mas Fabi main laptop itu kan mubah tuh. Iya. Tidak luput dari catatan. Tergantung sih. Dalam rangka apa ini kalau ini malah kalau misalnya lagi ngelap nih. Iya, kalau misalnya laptopnya ternyata dipasang VPN, ya beda lagi tuh kayaknya. Jadi main laptopnya main game lah. Game. Itu kan mubah nih. Selama memang tidak meninggalkan kewajiban. Nah itu dicatat juga. Mas Fabi main laptop. Atau Mas Fabi main ayunan tuh di depan ada ayunan. Ya dicatat. Mas Fabi duduk di ayunan. Jadi semua perbuatan manusia, bukan hanya yang amal baik saja, bukan yang amal buruk saja, tetapi juga amal-amal yang mubah. Seluruh amal itu. Seluruh amal. Berarti Allah sudah menciptakan CCTV sejak zaman dahulu kan? Nah, CCTV-nya itu 360 derajat. Semua sisi itu ada semua. Semua sisi ya. Supaya komprehensif ya. Jadi ini kamu begini ya? Enggak. Saking aja kelihatannya dari sini begitu. Nah, nanti ada CCTV. Coba lihat sebelah sana. Nah, bisa ada sebelah sananya. Kita itu dipenuhi CCTV di sini nih. Diliputi. Nanti bisa di-setel di mana. Kapanpun ketika hari itu tiba akan di-setel. Dan ketika kita memberikan penyangkalan, setel. Nggak ada yang lolos berarti Kang? Nggak ada yang lolos. Itu kenapa disifati dengan tidak pernah meleset, tidak mungkin meleset begitu ya. Karena kalau meleset nanti kan ada banding, ada kasasi, ada sulit juga ada peradilan nanti. Ada peradilan nantinya ke sana ya. Nah, berikutnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Ya. Dan ini malaikat Malik adalah salah satu malaikat yang sejak diciptakan itu nggak pernah tersenyum. Bahkan ketika Nabi Muhammad Mi'raj naik ke atas, semua ramah menyambut Nabi Muhammad. Semua malaikat berbaris, ramah, senyum berseri-seri gitu lah. Silakan kakak, gitu. Mau perlu apa kakak, gitu kan? Kayak di murah kakak murah, gitu. Itu mah Tanah Abang ya. Tanah Abang ya. Jadi pokoknya berbaris semua menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan pakaian terbaik, dengan muka terbaik, gitu. Tapi ada satu yang nggak senyum, diem aja. Gitu. Ketika Nabi Muhammad berkunjung ke neraka, diem aja gitu, nggak pernah senyum. Tanya, siapa itu? Bril, gitu kan. Siapa itu? Kok serem banget? Semua malaikat itu tersenyum kepada saya, menyambut saya. Tapi itu kayaknya serem banget, melotot terus gitu ya. Itu ada dialognya begitu. Punya masalah apa ya gitu ya? Ini siapa ini? Kata malaikat Jibril. Oh, itu udahlah emang begitu orangnya. Gitu kan. Emang dia mau begitu.
Dia itu malaikat Malik penjaga neraka yang tidak pernah senyum sejak diciptakan. Luar biasa. Karena dia tahu bahwa dia ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang masuk neraka. Para pembangkang Allah ini. Maka tidak mungkin diciptakan rasa senyum itu nggak mungkin diciptakan. Ada kegembiraan tuh nggak ada. Jadi Nabi Muhammad datang ya diam aja. Diam dengan muka datar gitu. Bukan muka bulat ya. Bukan datar. Muka datar. Cool lah, cool. Nah, malaikat Malik ini nanti akan menjadi kepala unit neraka gitu. Di situ dikontrol sama malaikat Malik. Enggak mesti semuanya disiksa sama malaikat Malik kan. Punya pasukan banyak nih. Banyak batalionnya. Banyak. Di antaranya ada 19 malaikat Zabaniyah. Yang di Quran ada alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat yang akan menyiksa. Nah, itu 19 malaikat bisa jadi punya anak buah lagi gitu. Di bawah kontrol malaikat Malik. Kemudian terakhir adalah malaikat Ridwan. Yang ini senyum terus. Ramah nih. Asik nih, Asik ini. Kopi aja tuh. Iya, santai nih. Woles nih orangnya nih. Jadi malaikat Ridwan ramah, silakan. Maksud, mau perlu apa, mau minum apa, makan apa. Sehingga di surga nanti umat Islam akan merasakan kenyamanan yang luar biasa, servis yang luar biasa di bawah kontrol supervisornya nih atau apanya sih namanya? Gitulah. Kepala bidang. Kepala manajernya ya. Manajernya ini malaikat Ridwan. Jadi kalau ada satu aja pelayan yang tidak sesuai dengan SOP, langsung pecat. SP3 ya. SP3 langsung. Gitu. Malaikat Ridwan. Itu terakhir adalah malaikat yang wajib kita ketahui. Di antara tak terhingga, malaikat yang tak terhingga itu. Yang bahkan jumlahnya pun lebih dari pasir-pasir di seluruh dunia. Ya. Ini kita belum bahas misalnya, belum menghitung maksudnya ada malaikat Hamalatul Arsh, ada malaikat Rohaniun, malaikat subuh, malaikat yang membantu Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh api, malaikat angin yang juga membantu Nabi Ibrahim, malaikat apinya, dan banyak. Malaikat yang datang menawarkan gunung untuk ditimpakan ke masyarakat Taif kepada nawarin kepada Nabi Muhammad itu beda lagi. Itu malaikat gunung. Kalau dalam tradisi agama lain mungkin disebutnya dewa gunung, dewa langit, dewa bumi, dewa. Sesungguhnya itu adalah malaikat kan. Malaikat sebetulnya. Tidak disebut Tuhan ya. Kalau misalnya disebut Tuhan ya keliru ya kan. Ya. Nah, Kang Ami ngobrol sampai malaikat sudah selesai nih. Sudah, yang wajib-wajib sudah selesai kita nih. Selesai. Saya pengen dari tadi saya nggak mau nyuekin para pemirsa nih. Pemirsa ya. Tadi ini nggak dibacain nih ya. Ada yang nyapa-nyapa, ada yang absen, ada yang mulai tanya juga gitu ya. Iya. Nah, ini ada dari Waisul Qurni, HB MPD. Wah, luar biasa ini. Uwais Bogor hadir, sehat terus Kiai gitu. Muhammad Yakub Bukai Jakarta Barat hadir, sehat terus Kiai. Hermawan top. Nah, Amerika selalu hadir. Amerika nih. Amerika hadir lagi ya. Fans setia berarti itu. Fans setia ini Amerika ya. Nah, ini ada Subang. Ini dari seluruh Indonesia kayak hadir semua ya. Ini ada Tanjiro Kamado. Assalamualaikum Mas Wabi, sareng Kang Zidni. Nah, sekarang kita spesial ada Kang Ami ya. Semoga sehat selalu. Wanasari hadir. Ada Fa Gaming. Dan teman-teman yang lainnya. Nanti saya coba mulai dari pertanyaan pertama nih. Nah, ada dari Muhammad Yakub. Nah, ini selainnya tadi yang sapa-sapa menyapa, nggak apa-apa. Waalaikumsalam semua dan semoga sehat selalu ya. Ini ada Muhammad Yakub. Assalamualaikum Kiai, mau tanya kalau kita tidak beriman sama malaikat, apa dihukum keluar dari agama Islam atau apa tidak Kiai? Atau sejauh mana mungkin level keimanan kita terhadap malaikat? Rukun iman itu seandainya satu saja tidak diyakini, maka dianggap tidak beriman. Sepenting itu ya. Saya nggak tega juga dikatakan kufur gitu, nggak tega ya. Atau kafir, murtad gitu nggak. Pokoknya kalau tidak mengimani salah satunya saja dari yang 6 itu, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang beriman. Atau bukan orang Islam lagi lah gitu. Seandainya ada malaikat-malaikat lain yang jumlahnya luar biasa banyaknya, itu tidak menjadi bagian tadi itu ya. Yang penting 6 itu sudah bisa diyakini bahwa keberadaannya gitu ya. Kalau tugasnya juga sama ya, harus diyakini tugasnya itu. Jangan sampai ngimani malaikat-malaikat tapi percaya kalau dia jaganya surga. Harus tahu tugasnya. Ya. Harus tahu tugasnya gitu. Mungkin kayak gitu ya. Ini Bang Yakub. Sekedar nama tugas ya, nggak misalnya lokasinya di mana, bentuknya kayak apa, itu nggak wajib. Bukan bagian dari seharusnya iman yang kita imani gitu ya, malaikat yang harus kita imani.
Anjani Jaya, Assalamualaikum, Brebes hadir, siap Brebes. Nah, ini ada Marinda Arkansah, Assalamualaikum, punten Kang mau tanya, apakah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja itu sudah cukup sehingga kita tidak perlu mengimani Rasul, malaikat, kitab dan juga qadar. Maksudnya mungkin Untuk Marinda silakan cukup. Ya nggak cukup lah, nggak cukup. misalnya kan syahadat, artinya orang itu sudah dianggap sebagai muslim dan bisa sudah diterima pahalanya dan juga dicatat dosanya. Syahadat itu kan sudah menjadi mewakili keimanan dia. Apakah juga ketika tidak melakukan ini? Ya, Nah, bagaimana posisi syahadat iman itu yang lain? memang kita meyakini Allah itu Esa, Ya, Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang terakhir. ya. Tapi dalam syahadat itu terkandung juga keimanan terhadap selain para Rasul, juga kitab yang dibawa oleh para Rasul. Ya. Kemudian siapa, melalui siapa kitab itu dibawa, gitu kan? Kemudian kitab itu berisi kandungan apa? Gitu. Kemudian bahwa keimanan kita akan dipertanggungjawabkan. Semuanya memang ada dalam syahadat. Tetapi tidak bisa diwakili begitu saja. Gitu. Harus diyakini satu persatu itu. Dari mana kita harus meyakini yang 6 itu? Dari hadis malaikat Jibril yang menyamar sebagai laki-laki tadi. Ya. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa dilebihkan. Gitu. Harus percaya semuanya. Berbeda dengan misalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah nggak percaya qada dan qadar. Rukun imannya berbeda ya Kang. Rukun imannya berbeda. Dikurangi satu Dia ya? kurangi satu tuh. Nah, itu mungkin pertanyaan yang sama ya tadi. Nah, kalau Soal dikurangi qadar dan satu, qadar. maka para ulama, bukan saya ya, para ulama mengatakan bahwa orang Mu'tazilah atau orang Qadariyah itu kafir. Bukan saya yang Iya, bilang, iya. para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Kenapa kok kafir? Karena gini, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mal iman? Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malaikat Jibril bilang, sodakta. Sodakta itu apa? Engkau benar dan engkau Dibenarkan. beriman. Kan gitu. Benar keimananmu seperti itu. Nah, kalau misalnya dikurangi satu aja berarti nggak benar. Dan nggak benar itu berarti kufur. Nah, menentukan kufur tidaknya itu dari kata-kata sodaktanya malaikat Jibril. Oleh hadisnya sahih lagi Kang ya. Hadisnya sahih mutawatir itu. Tawatir. Seandainya malaikat Jibril nggak ada kata-kata sodakta, ya memang kita harus hati-hati. Jangan mudah mengkufurkan orang. Ya. Tapi karena ada nas yang jelas mengatakan Kalimat sodakta, penegasan itu Kang ya. engkau benar, berarti di luar itu nggak benar. Di luar itu mungkin dengan menambahkan atau mengurangi. Tapi tidak menjadi, mungkin level keimanannya sama antara syahadat tadi dengan keimanan iman-iman berikutnya itu ya juga harus diimani setelah syahadat tadi gitu ya. Sebelum lanjut kita sapa dulu teman-teman dari Endo Channel nih Mas. Siap. Di sini ada dari Sidoarjo. Wis. Selamat Sidoarjo. malam Mas Sidoarjo. Ada dari Sumeneb hadir juga. Kemudian dari Jakarta Timur, ada dari Cirebon Timur. Siap. Pondokku tercinta Al-Khiyaro butuh pesantren Wah, katanya. mantap. Ada juga alumni yang nonton nih Kang Oh, mantap. channelnya di Endo Channel ini. Dari Oh, Indramayu. ini bukan yang di YouTube-nya kita ya? Ini Iya. yang di YouTube-nya. Aku monitoring di yang Endo Channel nih Endo Kang. Channel. Endo Oh, Channel. Siap. Itu. Udah datang dari Indramayu juga. Wow, ladies and gentlemen, salam Pancasila katanya. Oh, ada ladies-nya. Oh, ada kita perlu laki-laki semua ya. Mas Fabi, Gentleman semua, kita gentleman semua. gentleman kan? Ada kumis saya. Oh, ada kumis. Mungkin ini Kang Ami yang gak ada kumisnya ya. Ladies and gentlemen. Aduh, salah nih. Gentleman juga ya. Di belakang itu perempuan maksudnya. Oh, iya, iya. betul. Iya, Ya, cewek, oke. Cewek ya. Silakan lanjutin Mas Fabi. Ya, nah ini Pertanyaan juga pada ada dari Ansha Mayasha, konten yang sangat bermanfaat ya selalu Kiai. Nah ini ya dari Putri Lestari ada juga yang tanya, punten Kang, Putri mau tanya, apakah orang Kristen bisa kerasukan setan? Ini mungkin Pertanyaannya menarik nih Kang. mungkin tadi bahas iblis juga Kang Siti ya. Jadi mungkin ada pertanyaan yang mirip-mirip dengan iblis dan setan. Mungkin gimana? Apa wah dijawab Kang Siti mangga? Ini soal kerasukan itu. Mungkin kerasukan malaikat mungkin maksudnya. Agak banget tuh Kang. Enggak gini. Gini, Soal gimana? kerasukan itu kita ada segmennya sendiri. Segmennya sendiri betul. Di Al-Khiyaroh TV ini, untuk yang belum tahu, Mhm. setiap malam Jumat Mhm. itu ada segmen membahas tentang yang uka-uka itu. Batin dan spiritual gitu Spiritual. ya. Nanti Ada ada alam-alam gaib Alam-alam gitulah. gaib. Yang spiritual juga. Terakhir kemarin itu kita bicara tentang hipnotis ya. Tentang hipnotis dan Itu ya, yang mengisi adalah Kiai Farid dengan Abah Abah Haris. Haris. Ya. Itu tentang uka-uka, Ya. tentang dimensi. dimensi lain lah ya. Ya, begitulah. khusus pembahasannya lah. Khusus pembahasannya. Ini jangan-jangan kalau saya menjawab sekarang nanti bisa memakan
pangsa pasarnya kakak saya sendiri. Gitu. Atau gini, dirubah, apakah bisa kerasukan malaikat? Enggak bisa ya? Enggak lah, masa kerasukan Nggak malaikat. bisa. Jadi Mbak Putri nanti punten. Mohon Ditanyakannya maaf ya. malam Jumat ya. Nah, nanti Mbak Putri simpen ya, Ya, pertanyaannya. sama ahlinya. Di malam Jumat, atau nanti kita bisa sampaikan pertanyaan ini untuk di malam Jumat depan. Betul. Mungkin gitu aja ya. Pertanyaan titipan berarti Mas. Pertanyaan titipan. Betul. Kalau misal saya lupa, ingatan lagi Mbak Putri ya. Gitu Mbak Putri. Mohon maaf, ini bukan apa-apa ya. Kita Iya. takut salah gitu. jawabnya. Takut salah juga. Ada pakarnya soalnya. Ada pakarnya. Ntar kalau kakak saya marah-marah gimana? Ini bukan begitu keterangannya gitu. Iya, Gimana? salah ya. Atau setannya juga nggak terima nanti ya. Saya tanya nggak terima, Nggak protes. juga repot. Nah, ini ada Asli Wulandari, absen dulu. Wah, siap. Ini Mbak Putri Lestari nyambung lagi nih. Apakah Nepilim itu mirip dengan malaikat? Nah, sini. Nepilim itu apa ya? Nah, Saya itu. belum paham. Iya, Mohon Nepilim. maaf. Apa saya mau cari dulu Nepilim? Boleh dicari teman-teman Nepilim itu apa ya? Nepilim. Kita coba saya cari Nepilim ya. Mohon Nekolim. maaf, ini. Nekolim bukan. Ini ya Kolim. Coba saya ya pengertian Nekolim ya. Nekolim. Nefilim. Nepilim. Nepilim kayak bukan nama obat ya Mbak Putri ya? Nepilim. Resep dokter kali Mas. Nepilim ini giants atau orang-orang raksasa maksudnya mungkin. Orang-orang raksasa mungkin makhluk mitos. Giant. Oh, Nah, itu. Jadi saya nggak paham ya, barangkali ada di film-film Iya, semacam film Thanos fantasi. atau Attack on Titan. Attack on Titan itu mirip-mirip begitu. Ya, mungkin. ini mungkin karakter film ya. Karakter film mungkin. Kalau ini adalah sebuah atau sosok karakter film, itu pastinya bukan dong. Bukan ya. Bukan, tidak sama dengan malaikat. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah mirip dalam segi jalan ceritanya, saya nggak tahu jalan ceritanya. Iya, gitu. iya. Yang jelas itu karakter ya, karakter film. Karakter Ya? film. Saya nggak tahu filmnya. Jenis karakter film. Jadi ada namanya, tapi ini jenisnya orang raksasa gitu. Oh iya, saya nggak tahu perannya di situ apa, posisinya seperti apa. Tetapi kelihatannya film fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah atau fantasi? Fantasi, bukan Fantasi, fiksi ilmiah. ya. Nah, kalau secara fantasinya sih memang berarti bukan. Bukan ya. Gitu ya. Tapi kalau jalan ceritanya mungkin fungsinya, mungkin apanya saya nggak tahu. Mohon maaf. Saya tidak melihat filmnya gitu. Iya. Nanti Mbak Putri misal boleh dijelaskan di bawah lagi ya kira-kira untuk Nepilim itu apa definisinya. Kalau yang saya cari tadi itu orang-orang raksasa, giants gitu ya. Nah, ini dari Kaina Fakna 04. Maaf mau nanya Kiai, di antara malaikat dan nabi siapa yang paling mulia? Tentunya yang paling mulia adalah nabi. Kenapa? Karena meskipun malaikat itu tidak punya dosa juga, maksum itu. tetapi malaikat itu tidak mempunyai akal pikiran atau hawa nafsu yang bisa saja melakukan pelanggaran. Sedangkan para nabi, meskipun diberi akal dan hawa nafsu, tetapi ternyata para nabi itu bisa mengkondisikan, bisa menekan emosi itu sehingga yang dimenangkan adalah hatinya. Mengendalikan gitu Kang ya. Bisa dikendalikan semuanya. Sehingga ini bukan hanya terjadi pada para nabi. Manusia itu diberi tiga bekal ya. Yaitu akal, hati, dan hawa nafsu. Bagi mereka yang tidak, dan panca indera. Bagi mereka yang lebih unggul hawa nafsunya, gitu, hawa nafsu yang buruknya ya, maka dia akan di bawah binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Kalau dibagi kan ada makhluk yang tidak punya akal, tidak punya hawa nafsu, hanya punya akal saja. Itu ya malaikat. Ada yang punya hawa nafsu saja tapi nggak punya akal, itu adalah binatang. Ada yang diberi semuanya, nafsu dan akal ini adalah manusia. Nah, maka itu manusia yang berada di posisi tengah-tengah ini, jika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan lebih unggul daripada para malaikat. Misalnya para nabi. Gitu kan. Tetapi manusia yang apabila hawa nafsunya yang lebih unggul, maka dia akan di bawah binatang, balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Dia punya mata nggak digunakan, nggak punya telinga nggak digunakan mendengar ayat Allah, punya mata nggak digunakan untuk melihat ayat Allah, punya hati tidak untuk memahami kekuasaan Allah gitu ya. Nah, ulaika hum kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kalau kucing itu dia melakukan hubungan intim di jalan yang namanya juga kucing gitu kan. Juga kucing. Tapi kalau manusia? Kalau manusia, kucing kan nggak pakai baju ya namanya juga kucing gitu. Tapi kalau punya akal manusia gitu ya. Kalau manusia melakukan itu bukan sekedar dia sama dengan kucing, dia lebih dari kucing. Gitu kan. Balhum adol. Gitu. Mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak.
Kenapa gambarnya adalah binatang ternak? Mhm. Binatang ternak itu yang paling besar apa binatang ternak? Kerbau ya kali ya. Kerbau, Onta. sapi. Onta. Sapi besar lah. Sapi besar ya. Sapi besar. Besar ya. Nah, sapi itu dia mau ada kecelakaan, mau ada suara, mau ada kereta, dia tuh makan ya makan aja gitu. Iya. Makan, paling nengok ada kereta, makan lagi. ada pesawat nih mau nabrak dia, nengok, makan lagi gitu. Sambil lalu aja pokoknya. Iya. Sambil lalu aja. Dan sapi itu kan kalau didorong Susah ya. dia susah maju, ditarik dia nggak mau mundur gitu, susah. Maka gambarnya adalah seperti binatang ternak, dalam hal ini adalah sapi. Masa bodoh gitu Kang ya. Masa bodoh dan susah untuk dibilangin, susah dinasihatin. Iya. Nah kalau misalnya memang sudah susah, itu namanya mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Gitu ya. Ini ada informasi Kang Zidni dan Kang Ami. Ini ada informasi soal Nephilim tadi. Saya dapat informasi baru. Nephilim ini adalah orang-orang yang dilahirkan dari hasil perkawinan ketika anak-anak Allah gitu ya menghampiri anak-anak perempuan manusia sebelum terjadinya air bah raksasa menurut catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen terutama pada Kejadian 6. Beliau ini salah satu yang beberapa kali membahas Al-Injil ya. Nah, apa mungkin ini bisa nggak tahu Nephilim ya? Mungkin kelewat ya, atau mungkin lupa kali. Iya. Sudah lama ya? Tidak. Buka-buka Injilnya lagi sudah lama ya. Sudah lama nggak deres. Sudah lama deres. Menarik ya. Ya, karena ayat Injil itu banyaknya bukan main. Itu kalau dihafalkan nggak bakal ada yang bisa. Beda-beda soalnya ya. Apalagi beda-beda versinya. Apalagi kalau udah ada revisi, ada kata-kata yang berubah. Dalam Kejadian. Di dalam kitab Kejadian ya. Makanya nggak ada hafidnya Kang ya. Nggak ada hafidnya dan nggak dijamin terjaga juga sama Allah kan. Iya. Hafid Injil nih. Hafid Injil enak ya. Iya. Al-Hafid. MTI nggak ada ya? Mustafa Khotib ada. Adanya Quran. Disclaimer dulu, disclaimer teman-teman, mohon maaf ini bukan sedang menghina agama. Bukan. Tapi memang ini ya kan nggak tahu kalau dia ada NU garis lucu ya gitu, ada Kristen garis lucu. Jadi nggak lucu nggak apa? Nggak lucu ya. Biasa aja nggak lucu. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanggapi Kang Sidin? Ya. Saya mohon maaf, mungkin sudah lupa atau memang baru tahu tentang Nephilim ini ada di ayat-ayat Bible. Nah, itu kalau dikisahkan sebagai hasil dari pernikahan antara Tuhan laki-laki dan perempuan, itulah samanya antara masyarakat jahiliyah dengan saya nggak enak ya. Ini agama yang diakui di Indonesia ya. Iya betul. Ya pokoknya gitulah. Kita berbeda pandangannya dengan apa yang tertulis dalam Bible. Kalau dalam Bible dikatakan juga sebagai sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Malaikat itu Kang. Ya. Di Bible itu. Makanya saya nggak berani nyebut dari tadi. Saya beraninya hanya masyarakat jahiliyah gitu aja, Quraisy. Iya. Tapi memang Nephilim tadi di kitab Kejadian mungkin tidak disebutkan juga bahwa mereka itu ada malaikat gitu ya. Artinya di luar itu ternyata malaikat atau bukan, kita tidak setuju lah soal itu gitu ya. Begitu kira-kira Mbak Atika Amelia ya? Iya. Jawabannya. Sering deres Injil kayak itu. Iya. Ini ya Mbak. Iya. Nanti deresnya sama Atika bareng kali ya. Kita a'udzu bareng. A'udzu bareng. Jadi ini ada lagi dari teman-teman, informasi dulu Kang Ami dan Kang Zidni bahwa nanti teman-teman silakan tanya, nanti kalau sudah saatnya close nanti mohon maaf tidak ada pertanyaan lagi yang akan kita sampaikan gitu ya. Jadi sebelum close diskusinya masih berlangsung boleh ditanya. Nah ini juga kita lanjutkan dari ada Mas Rizky Ramadan. Nah ada Kang mau nanya kalau ayam berkokok emang pertanda dia melihat malaikat Kang? Kalau emang iya malaikat apa yang dia lihat? Ya kadang-kadang ada semacam apa ya? Obrolan memang orang-orang binatang itu mempunyai kepekaan yang luar biasa. Gitu. Bisa kepenglihatan, bisa pendengaran. Katanya, saya juga nggak mengerti bahasa binatang, karena saya udah Tarzan gitu ya. Kalau Mas Fabi agak sedikit-sedikit ngerti ya, makanya kadang-kadang ada kodok tuh diajak ngomong. Kucing gitu. Sering. Atau lagi galau itu kan? Kalau galau itu nggak ada teman kucing. Saya nggak ngerti bahasa binatang, tapi katanya malaikat berkokok itu sesuai dengan seruan yang ada di langit sana gitu kan. Seruan bahwa manusia segera bangun gitu untuk melakukan ibadah. Lafaznya itu uzkurullah. Uzkurullah kemudian ditangkap oleh ayam ya. Kemudian ayam itu menyampaikan
bahasa uzkurullah itu dengan bahasanya sendiri. Dapatnya kukuruyok, bener gitu ya? Ya mungkin ya. Di kita begitu Kan ya. uzkurullah gitu. Oh iya. Kan O gitu ya. iya, boleh. Jadi uzkurullah tuh begitu, maksudnya ingatlah kepada Allah, bangunlah, jangan tidur terus, wahai manusia-manusia yang beriman, wahai manusia-manusia yang lalai, Iya. segera bangun. Nah, uzkurullah didengar oleh kita ya berkokok gitu, kukuruyuk, Kuruyuk. uzkurullu, wah gitu kan, kukuruyuk Ada kan dibahasakan oleh ayam gitu ya. Jadi Itu sulit bahasa ayam ditangkap. itu. Iya. Iya. Mungkin kayak gitu ya Mbak Atika Amelia ya. Mungkin bukan Mbak Atika Amelia, tapi Rizky Ramadan. Masih ingat aja Mbak Atika ini. Soalnya Mbak Atika tanya lagi abis ini. Yang dengan Mbak Atika. Iya. Mbak Atika nanti boleh lah ya mampir ke sini ya Mbak Atika ya. Soal malaikat nih, lumayan Mbak Atika nih ya. Ini ada Mas Rizky, mungkin Mbak Rizky tadi gitu ya Mas Rizky ya. Nanti kita kursus bahasa ayam dulu mungkin ya. Ya. Supaya kita Tapi mengerti. itu memang itu riwayat dari para ulama begitu. Oh, ada riwayat para ulama bahwa Iya. memang ada hubungannya. Itu- Tapi soal kokoroyaknya Kukuruyuk itu uzkurullah. Oh, Jadi itu ya. mengulang kata-kata yang dia dengar dari langit gitu. Dari langit. Iya. Ya. Uzkurullah diulang oleh ayam dengan uzkurullah, tapi dengan lisan ayam yang terbatas. Dapatnya kukuruyuk. Iya. Jadi betulan itu gitu. Oh iya, soalnya tadi kan Iya. Mas Karena kan Rizky semua- beneran Mas Istri. Jadi Seperti yang dikurangkan kayak semua makhluk semesta ini semua berzikir, bertasbih Kang ya. Semuanya bertasbih. Sebenarnya kan kita nggak ngerti Kang ya. Kita nggak ngerti bagaimana tasbihnya, Betul, bagaimana betul. dia bertafakurnya, Iya. bertasbihnya kita nggak ngerti. Betul. Mas Rizky kira-kira begitu ya jawabannya, bahwa ternyata memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa memang kokokan ayam itu memang Iya, pendengaran zikir itu. zikir dan pendengaran dari langit lah Ya. kira-kira gitu. Ini dari ada FN Selipa. Oh, ini BMS hadir. Ini BMS apa ya maksudnya ya? BMS hadir Itu tuh ada Atika tanda. Amelia lagi ya. Oh iya, Atika Amelia nih. Maaf Mbak Atika. Maaf ya. Mbak, Ini tadi ingat sekarang dilupain. Lupain, wah. Gimana sih, aduh. Tadi soalnya disinggung saya ngucapin Mbak Atika iya. mulu ya. Mbak Atika, nah ini ada Mbak Atika lagi nih. Nah, Kang, sedangkan di situ ada malaikat Israfil di hari kebangkitan. Berarti setelah hari kiamat masih ada malaikat atau bagaimana, Kang? Oh iya, belum dibahas ya. Urutannya begini. Mhm, Trompet ditiup, mhm, semua malaikat meninggal, wafat gitu ya. mhm. Dicabut sama malaikat maut juga. Semuanya cabut sama Israel. malaikat maut. Mhm, Nah, kemudian tinggal dua malaikatnya. mhm, Malaikat maut dengan malaikat Israfil. mhm. Nah, malaikat Israfil dicabut lagi sama malaikat maut. Setelah niup itu ya. Cabut. Kemudian ketika sudah dicabut tinggal sendirian nih malaikat maut. Nah, malaikat maut itu dicabut sama Allah. Mhm. Cabut. Jadi, Setelah yang terakhir ini meninggal ya. terakhir adalah malaikat maut. Dicabut lagi sama Allah. Iya. Nah, setelah dicabut sama Allah barulah Allah mengatakan limanil mulku yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Hanya Allah satu-satunya yang maha perkasa, yang tersisa dan semuanya sudah hancur. Nanti kita pembahasan ini di pembahasan hari kiamat nanti. Oh iya, menarik ini. Menarik. Tentang proses kematian iblis juga menarik ya. Wah. Pokoknya stay iblis tune matinya aja ya. kayak apa ya gitu, Ah. di hari kiamat. Gitu. Mbak Atika protes ini barusan. Mas Wabi kok nggak dibaca pertanyaan pertama? Iya, ini ketinggalan ternyata ada pertanyaan Mbak Atika yang ketinggalan. Ya Wah, Allah. Mbak Atika. Ini ada nih Mbak Atika ternyata sempat nanya ya sebelum ini. Jadi Kang mau tanya, malaikat kan sudah juga makhluk Allah. Apakah setelah hari kiamat malaikat masih ada, sedangkan Nabi dan Rasul, Al-Quran dan kitab juga sebelum hari kiamat sudah tidak ada. Bagaimana dengan malaikat? Tadi Nah, itu udah tadi ya urutannya ya. begitu. Jawabannya kan. Nanti dibaliknya gimana? Ya malaikat Israel dulu dihidupkan. Polanya Malaikat begitu ya. Israel nanti menghidupkan malaikat Israfil. Israfil. Malaikat Israfil niup trompet. Nah, semuanya tuh bangkit seperti pohon toge yang muncul dari Cukul gitu. cukul dari permukaan tanah. Iya, gitu. iya. Pada bangkit. Udah ya Mbak Atika ya? Itu pertanyaan pertama tadi yang itu ya. dari Setelah Mbak Mbak Atika siapa? Atika. Hobi nanya kayak seperti ini. Ini ada Reza Aditya, Jakarta Barat hadir, siap. Ini juga ada dari Fafa Nashfa. Wah, Assalamualaikum Kang Zidni. Apa Waalaikumsalam. benar kalau di rumah kita ada patung, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita? Oh Itu iya, juga. ini kalau nggak diingatkan lupa juga. ini. Iya, betul, terima betul, kasih betul. nih ya Fafa Nashfa. Terima ya. kasih Mbak Fafa Nasfa. Saya kenal nih kayaknya nih. Iya ya. Mm-mm. Malaikat itu memang tidak akan memasuki sebuah tempat. Mhm. Bukan hanya yang memiliki patung. Mhm. Binatang Tapi- kan? Bukan binatang. Di dalamnya ada anjing. Ada anjing ya. Ya, ada anjing. Kemudian ada bau menyengat.
Bau-bau yang tidak suka seperti bawang dan sebagainya. Durian juga kali ya. Mungkin durian. Kalau durian enak ya durian ya. Kalau durian suka kali. Suka, soalnya durian enak ya. loh. Iya. Please lah, malaikat lah, enak lah kalau durian. Misalnya rumahnya itu apa? Ada kotoran apa misalnya? Kotoran ayam kemudian tidak dibersihkan sampai kotorannya yang mengganggu lah gitu kan. Nah itu juga nggak masuk. Dan juga malaikat nggak masuk ke rumah di mana ada seorang muslim yang sedang mengacukan senjata kepada muslim lainnya. Wow. Ada pertengkaran di situ, salah satunya atau dua-duanya berencana untuk membunuh sesama muslim. Maka malaikat tidak akan bisa masuk ke situ. Tidak akan mau, bukan bisa ya. Tidak akan mau masuk ke situ. Bisa mah bisa aja. Enggan lah. Tapi males gitu. Kan kayak manusia aja gitu ya. Mau ke sana terus ada siapa di sana? Ada ini, enggak, males gitu. Bukan enggak berani, malas aja gitu. Udah ilfil berarti malaikatnya. Udah ilfil ya. Iya. Malaikatnya ilfil di sini. Bete malaikatnya. Tapi patung beberapa orang memang mengatakan bahwa patung itu soal patung. Kenapa sih kok malaikat nggak mau masuk? Patung yang disembah sebetulnya. Konteksnya itu karena masyarakat jahiliyah itu bukan hanya menyembah patung yang ada di luar di sekitar Ka'bah nih. Mereka juga mempunyai patung-patung kecil yang disimpan di rumah. Dan patung-patung kecil itu untuk beribadah. Jadi nggak perlu keluar rumah, patungnya di dalam kamar aja atau dalam ruangan musolanya lah gitu. Ada ruangan musola di rumahnya. Di situ ada patung-patung kecil, ada patung laki-laki, patung perempuan gitu ya. Kayak film-film India tuh. Nah, kayak film-film India. Ada patung-patung. Di rumah kan ada patung-patungnya kan gitu. Nah, kalau ada patung-patung itu yang disembah itu, maka malaikat nggak mau masuk. Tapi kalau misalnya patungnya bukan disembah patung seperti apa? Superman, Spiderman gitu ya. Iya, miniatur-miniatur gitu ya. Patung Sudirman ya bukan itu maksudnya. Makanya harus diluruskan juga. Nah, betul. Patung dilarang di Islam itu patung yang untuk disembah. Tapi kalau nggak disembah, Nabi Sulaiman aja bikin patung. Nabi Sulaiman itu punya anak buah pasukan jin dan setan. Itu ditugaskan oleh Nabi Sulaiman apa? Bikin patung. Kalau nggak percaya, cek Qur'annya. Yang bikin patung untuk Nabi Sulaiman itu adalah setan dan iblis. Tapi tidak untuk disembah. Itu boleh Kang ya kalau itu. Itu boleh-boleh aja. Untuk karya seni mungkin gitu ya. Ada seni untuk apa istilahnya untuk mempercantik. Boleh-boleh saja. Iya. Menarik ini, Mas. Menarik. Berarti yang tidak boleh itu adalah patung yang disembah. Disembah. Lihat dong konteks zaman saat itu gitu. Kenapa patung malaikat nggak mau masuk ke rumah yang ada patungnya? Karena patungnya disembah kok oleh masyarakat jahiliyah. Itu. Jadi kalau misalnya ada patung di rumah jangan disembah ya, nanti malaikat nggak mau masuk. Iya. Jadi patung biarin aja gitu ya. Jangan di ini gitu ya. Nah, ini juga dari Atika Amelia. Oh, dipesani tarik gitu ya. Ada pertanyaan lucu nih, Mas. Apa tuh? Itu dari Ali aja. Dari Ali aja gitu. Ini Ali aja dari Amerika nih, Kami. Dari Amerika. Dari Amerika nih. Saya juga tadi sempat senyum karena kebaca dikit tadi. Oh, iya. Ini Ali aja bisa aja baca. Katanya gini, katanya malaikat enggan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Apakah ini berarti orang yang memelihara anjing lebih panjang umurnya sebab malaikat mautnya enggan masuk ke rumah? Tunggu di luar rumah. Gimana ini, Kang? Malaikat maut. Ngerjain malaikat maut ini. Pakai penyedot. Nyabut nyawanya. Jadi dari jarak jauh disedot gitu. Nyawanya kesedot. Nggak kalah pinter pokoknya. Pokoknya Pak malaikat pinter lah gitu. Tahu caranya. Tekan tombol dari luar, mati di dalam mungkin bisa ya? Bisa. Jadi tidak bisa diakali seperti itu. Tapi ada info gini, Kang Sidney. Ada yang juga bilang bahwa ketika orang yang meninggal dalam kamar mandi atau meninggal dalam keadaan dalam kamar mandi, Kang Sidney, itu memang khusus wafatnya karena malaikat tidak masuk ke dalam kamar mandi. Bagaimana sebetulnya penjelasan soal ini, Kang Sidney? Satu lagi ya. Iya. Malaikat itu tidak masuk ke tempat-tempat kotor. Tempat-tempat kotor, ya. Kayak kamar mandi begitu. Tapi karena kita terjebak bahwa malaikat itu tidak mau masuk gitu ya. Tidak mau masuk, maka berarti kalau matinya di dalam ruangan yang ada anjingnya nanti panjang umur, ya enggak gitu. Atau di kamar mandi, ya enggak gitu juga. Iya. Enggak gitu juga. Diem aja di kamar mandi. Mungkin malaikat cabut-cabutnya gini nih. Karena gelai gitu ya. Karena gelai malaikatnya gitu. Iya. Gitu ya, Bang Ali aja. Saya nggak tahu dah cara nyabutnya sih. Cuma ya pasti mati. Walaupun bersembunyi di kamar mandi atau tempat yang paling kotor sekalipun. Ada patung, ada anjing, ada kotoran di situ,
di bau-bau yang sangat menyengat. Berlomba-lomba untuk kotor ya. Mati aja. Mati karena digigit anjing tadi. Gitu. Tapi yang matiin siapa? Yang matiin ya anjingnya ini apa? Pakai dirasuki oleh malaikat tadi. Disuruh malaikat. Lama-lama jadi kita juga kan akhirnya ngaco juga gitu ngaco ini ngaco. Pokoknya mati aja. Gitu. Iya. Nggak suka bukan nggak mau masuk, nggak bisa masuk bukan. Tapi sungkan. Nah, tapi kalau misalnya harus mati ya masuk juga. Iya, memang sudah saatnya mati. Itu udah tugas, sudah resikonya malaikat. Malaikat beresiko loh dalam melaksanakan tugasnya. Oh, ada konsekuensi. Ada malaikat yang dikepret sama Nabi Musa gitu kan. Waduh, menarik. Beresiko malaikat Israel itu. Tapi karena nggak punya nafsu nggak balas ya maksudnya. Ya, tapi kan bete juga kan. Datang-datang dikepret sama Nabi Musa. Mungkin itu Bang Ali gitu ya dari Amerika ya gitu. Jadi mungkin di Amerika mungkin sudah umum kali ya melihara. Ini beneran dari Amerika nggak sih Mas Bang Ali tuh? Beneran sih penasaran saya mah. Dari tiap hari Amerika hadir. Fans itu. Fans ya luar biasa Mas. Mengagumnya Mas Fabi kayaknya. Gitu ya. Gitu. Mas, jadi, ini ada pertanyaan nih. boleh siap. Endo channel nih. Mangga. Kang Jine. Siapakah malaikat Harut Marut? Oh iya. Gitu Kang. Menarik untuk dibahas ini. Iya. Jadi banyak versinya. Sebelum sorry Kang sini, ini juga mewakili pertanyaan Rizky Ramadan soal. Ada di situ ya? Ada di situ. Kalau malaikat maksum lalu malaikat Harut Marut gimana? Itu mirip sama pertanyaan sekalian. Banyak versinya yang masyhur itu adalah jadi malaikat Harut Marut itu termasuk malaikat yang mendapatkan challenge. Katanya malaikat itu akan bisa mengelola bumi ini dengan baik dibandingkan manusia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi dengan catatan ini dulu. Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu. Wa nahnu kok lebih bingung jadinya. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak itu bukan bertahmid, bukan bertasbih. Masa ngelola bumi dengan tasbih sih? Subhanallah, nanti buminya terkelola sendiri. Atau alhamdulillah. Bukan itu. Pasti ada makna yang lebih dari itu. Di mana misalnya nusabbihu itu artinya terorganisir. Itu harus ada atau progresif. Kalau sabbaha itu kan berenang. Berenang itu berarti dia selalu bergerak. Jadi nusabbihu itu dia selalu bergerak. Bihamdika memujimu itu apa artinya? Itu ada pasti ada konteks lain gitu. Tidak nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak itu berarti subhanallah terus buminya jadi teratur gitu ya. Macetnya jadi teratasi, banjir teratasi. Kalau gitu ya sudah kita tasbih saja gitu. Tidak perlu bekerja. Enggak perlu bekerja. Kalau tekstual begitu ngartinya Kang ya. Kalau tekstual. Nah, malaikat ini siap mengelola bumi gitu kan. Dengan tasbih dan tahmid yang konteksnya bukan lisan. Bukan hanya lisan, tapi ada makna lebih dalam dari itu. Tapi nggak dijelaskan sekarang aja, nggak usah. Kelamaan. Ya siapa? Kemudian Allah memberikan challenge kan. Ya udah kalau begitu siapa malaikat yang akan sanggup? Ada majulah malaikat yang mendapatkan challenge itu, kemudian dirubah menjadi bentuk manusia. Manusia berarti Kang bentuknya. Maksudnya gini, bukan dirubah jadi bentuk manusia. Dikasih hawa nafsu untuk maksudnya gitu. Ada hasrat berarti gitu. Akhirnya ada hasrat kan. Ada hasrat keduniaan lah gitu ya. Semula enggak punya nafsu. Ini malaikat ini aja gitu. Kita punya dua nih, kembar gitu kan, Harut Marut. Ya. Mungkin abang adek atau gimana gitu kan. Pinipin misalnya. Dikasihlah hawa nafsu sama Allah. Udah, sana ke bumi. Akhirnya berinteraksi dengan makhluk bumi. Ternyata dia mendapatkan godaan. Gitu. Jadi tadinya beribadah, akhirnya tergoda untuk tergoda dengan minuman keras, tergoda dengan perempuan, dengan perzinahan dan sebagainya gitu kan. Tidak semudah yang dibayangkan mungkin. Ternyata malaikat juga tidak sanggup untuk melakukan itu. Akhirnya malaikat Harut Marut ini mendapatkan siksaan dari Allah. Katanya sih siksaannya digantung kakinya di atas. Saya nggak tahu deh. Kita kan nggak pernah lihat ya. Ini riwayat dari ulama aja. Digantung kakinya di atas lautan. Dan ketika lidahnya itu menjulur pengen minum, lautannya surut. Nah, ketika misalnya capek dia tarik lidahnya ini, maka naik lagi. Pasang lagi lautnya. Jadi dia tetap dalam keadaan kehausan ketika dalam digantung itu. Itu salah satu riwayatnya seperti itu. Nah, ketika malaikat ini baru awal-awal turun, dialah yang kemudian mengajarkan sihir kepada masyarakat Babilonia. Nah, di masyarakat Babilonia itu
sudah ada sihir sebelum ada sihir tadinya diajarkan oleh malaikat Harut Marut ini. Karena Harut Marut ini kan ya ilmu pengetahuan kemalaikatannya masih Luar ada biasa. kan. Iya. Mungkin dia punya ada perpustakaan di sana yang dia baca-baca, dia pelajari gitu kan. Terekam akhirnya Kang ya. Terekam, dia tahu sebagai bekal menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, dia ajarkan itu. Termasuk bagaimana caranya memisahkan seorang suami dari istrinya gitu. Pasangan suami istri dipisahkan. Inilah yang cikal bakal jadi ilmu sihir sampai sekarang. Sejak zaman dulu ada Kang ya? Di masyarakat Babilonia itu. Tapi justru diajarkan oleh Harut Marut ya. Diajarkan oleh Harut Marut. Nah, kemudian ilmu sihir yang diajarkan oleh Harut Marut ini di Quran surat apa ya? Itu ada. Al-Baqarah masih ada. Harut sama Marut gitu ya. Nah, di Al-Baqarah ada. Ilmu sihir ini kemudian akhirnya disalahgunakan lah gitu ya. Sehingga banyak terjadi kekacauan, pertengkaran di sana sini gitu kan. Jadi ilmu ini digunakan bukan di tempatnya gitu. Disalahgunakan akhirnya. Disalahgunakan penyelewengan ilmu sihir itu. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian suami istri dipisahkan ataupun misalnya tetangga kemudian saling bertengkar. Gara-gara pengaruh ilmu sihir ini. Nah, soal ilmu sihirnya nanti di malam Jumat. Udah ya? Soal ilmu sihir malam Jumat ya? Itu gendam waktu itu. Kita sihir udah paling pelet pelet, santet gitu, termasuk itu juga ada bahas berhubungan dengan itu. Tapi sihirnya Harut Marut belum ya? Belum. Itu bisa ditanyakan di malam Jumat itu. Boleh, nanti kita akan bikin konten juga. Pakarnya, tenang. Teman-teman media boleh catat itu ya buat nanti. Kalau dunia fikih, dunia sejarah itu ada di malam Kamis gitu. Nah, iya betul. Di Abi Lutfi. Ini ada pembelaan dari Bang Ali. Beneran ini? Saya kan tanya tadi ini beneran Amerika apa enggak gitu, Bro. Punten ini Mas Ali. Bener di Amerika ya? Iya. Bukannya mempertanyakan keraguan saya tidak meragukan Bang Ali, cuman ya mohon maaf gitu. Cuma Bang Ali aja ini saya santrinya almarhum Kiai Salim Effendi. Dulu Kang Zidi juga suka main ke rumah Pak Epen waktu beliau masih SMA. Ini nama asli bukan sih? Bang Ali ini nama asli bukan ya? Al-Jabar. Bang Ali itu Ali aja, iya. Namanya Ali aja. Bang Ali Hasan bukan ya? Ali Hasan. Bang Ali boleh konfirmasi ini supaya Kang Zidi tambah ingat ya. Kakaknya Hasan tuh Ali bukan sih namanya? Ya. Dulu memang saya sering main ke tempatnya Kiai Epen, iya. Waktu masih SMA. Bang Ali boleh tuh bikin komunitas ngopi di sana, siapa tahu nanti ada nobarnya gitu kan. Nanti teman-teman boleh subscribe di tempatnya Kiai Epen itu dulu ada yang namanya Hasan, ada namanya Daud atau David gitu ya. Daud. Ada Zakir, ada almarhum Edward, Haji Edward. Kata Al-Jabar saya terima kasih Kang Zidni atas jawaban yang menyegarkan katanya. Luar biasa. Top. Nah, kali Bang Ali nanti rekomendasi saya itu sih. Nanti di Amerika nih kalau bener di Amerika bikin komunitas gitu ngopi ya. Oh iya. Bisa kolaborasi nanti Mas. Kolaborasi nanti dari Amerika juga boleh. Nanti kita bisa kolaborasi ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman di Amerika sana biar tambah rame obrolan kita ya. Iya. Nah ini ini gimana? Kita ada rencana. Iya, teman-teman ini kebetulan sudah 2 jam. Iya, betul. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi Kang Zidni. Ini terakhir ya, mohon maaf teman-teman. Ini soalnya saya harus ke Jawa Tengah sama Mas Fahmi. Oh iya. Jam 10, ini saya udah ditelepon tadi. Punten teman-teman, jadi misal teman-teman yang masih ada pertanyaan di live ngopi ini, mungkin nanti boleh disampaikan di kolom komentar nanti ketika sudah di-upload ya teman-teman. Atau mungkin nanti besok di pertemuan berikutnya juga boleh ditanyakan lagi gitu. Nah ini pertanyaan terakhir dan sebelum kita close nanti Kang Ami dan Kang Zidni, mohon maaf sebelumnya. Nah ini saya bacain pertanyaan terakhir ya, nanti teman-teman mohon maaf setelah ini tidak menerima pertanyaan lagi. Ini dari Amerika lagi nih, dari Bang Ali lagi nih. Ada yang bilang salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan mencari anjing yang kehausan lalu diberi minum. Apakah itu benar gitu? Ya nggak mesti anjing lah. Semua binatang yang kehausan harus kita sayangi, harus kita beri minum. Kalau misalnya yang kehausan adalah kucing, ya kita beri minum kucing. Kalau yang kehausan adalah babi, ya kita kasih minum babi. Manusia? Apalagi manusia gitu. Itu lebih mulia daripada binatang gitu. Nah tapi ini mungkin ada kaitannya dengan seperti seorang pelacur yang hidupnya dihabiskan untuk maksiat, tapi dengan satu kali memberi minum anjing kemudian bisa masuk surga. Ya. Mungkin arahnya ke situ kali ini ya. Ini kan agak ironis ketika seorang pelacur, ya, jadi dirinya saja sudah bermasalah nih. Bertemu dengan anjing, masalah lagi kan? Masalah lagi. Ketemu sama binatang yang najis dalam ajaran kita gitu kan.
kemudian ambil sepatunya, ya. Dia turun ke lubang sumur, diambil air dengan sepatunya itu diminumkan ke anjing, masuk surga. Tapi ada satu wanita soleh, solihah gitu. Ada satu wanita solihah memelihara kucing. Kucing katanya kesayangan Nabi katanya. Betul. Kan? Dia masuk neraka gara-gara itu. Kan aneh ya? Iya. Ada seorang perempuan kontradiksi masuk semacam itu neraka ya. fihiratin sebab kucing gitu kan. Yang satunya seorang pelacur masuk surga gara-gara seekor anjing gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan kucing atau bukan anjingnya, tetapi bukan juga wanita soleh ataupun wanita pelacurnya, tetapi seseorang yang mendahulukan kemanusiaan, mendahulukan kemahlukan juga, kebinatangan, kebaikan gitu ya. Kebaikan. Orang yang mendahulukan kebaikan itulah yang akan masuk surga. Jadi konteksnya bukan pada binatang. Bukan soal subjek. Wanita solihah ternyata mengurung kucing sehingga kucing itu tidak bisa makan. Jadi dikasih makan juga enggak. Tapi dibiarkan untuk mencari makan sendiri juga enggak. Nah, dia masuk neraka. Gitu. Jadi sebab-sebab inilah yang harus kita hindari. Gitu. Yang penyiksaan itu maksudnya. Untuk para pecinta binatang ya, burung, kucing atau yang lainnya, termasuk ikan kan banyak tuh. Ini yang harus ditekankan adalah banyak yang lupa ini, para pecinta binatang ini. Yang pertama, kewajiban seorang pecinta binatang terhadap binatangnya adalah memberi tempat yang layak. Yang kedua adalah memberi makan. Tapi kebanyakan orang berhenti di 1 dan 2 ini, memberi tempat dan memberi makan. Ada satu lagi yang sangat penting dan itu harus diperhatikan dan harus diberikan oleh si pemelihara binatang itu. Kalau tidak salah nantinya. Kalau tidak bisa salah, yaitu adalah kebutuhan biologis. Oh, perkawinan. Perkawinan untuk binatang. Si burung binatang. Jadi banyak orang yang memelihara burung dikurung dalam sangkar itu, makan, pakaian, tempat, ya bukan dikasih pakaian biasanya, dimandikan, itu masih oke gitu kan, bagus. Betul. Makanannya juga mahal, tempatnya indah, bagus. Tapi dia tidak pernah dikasih pasangan. Ini nih. Nah, itu yang banyak kita kadang-kadang gitu ya. Termasuk ikan, ya harus kasih pasangan, jangan sendirian. Biasanya ikan arwana kan sendiri tuh, lewat sendiri. Gitu. Kalau dia lagi ini dia juga punya kebutuhan biologis. Memendam perasaan ya. Binatang aja nggak boleh jomblo, Bang. Nggak boleh. Apalagi binatang aja nggak boleh jomblo. Quote of the day ya. Ini kalau misalnya ada yang jomblo berarti lebih sesat dari binatang. Enggak, nasibnya lebih buruk daripada binatang. Nasibnya lebih buruk dari binatang. Ayolah Mas Sofi lah. Sudah dong? Oh, sudah ya. Udah. Mas Sofi dikit lagi. Oh, dikit lagi. Amin. Ada satu lagi nih kayaknya. Udah cukup ya. Mas 2001 ini saya ditelepon lagi nih, barusan masuk lagi. Oke. Mohon maaf nih pertanyaan sebelumnya yang sudah disampaikan, kita sudah close tadi pertanyaan terakhir. Mas 2001 tadi yang nanya, nanti Mas 2001 boleh komen di kolom komentar, atau nanti setelah ini kalau saya mau ke Jawa Tengah nanti saya sambil ngobrol, nanti saya WhatsApp aja jawabannya gimana. Ya gitu ya. Boleh. Japri aja ya. Karena memang sudah close, Kang Zidni juga ada acara lagi. Jam 1 saya harus ada di Jawa Tengah. Sehingga Kang Zidni juga nggak bisa jawab sekedarnya aja ya, karena ini harus komprehensif juga jawabannya ya. Nggak bisa singkat-singkat. Kang Zidni mungkin ada kalimat penutup untuk sesi live kita malam ini. Baik, kalimat penutupnya adalah bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang ada. Yang kehadirannya itu memang tidak terasa pada diri kita, tetapi kita harus meyakini adanya. Karena ada itu tidak mesti terlihat oleh panca indera. Ada itu juga bisa diinformasikan dari sumber Al-Quran ataupun hadis. Ketika Al-Quran hadis menyatakan ada, maka akal dan panca indera harus mengalah. Dan disitulah letaknya keimanan. Yang menerima adalah hati. Gitu. Nah, para malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang sangat mulia. Ya. Tidak bisa malaikat ini kemudian dilecehkan begitu saja. Harus kita hormati. Selayaknya kita juga menghormati para nabi, menghormati Al-Quran, menghormati Allah tentunya gitu kan. Ya. Itu termasuk makhluk yang harus dihormati juga. Kemudian malaikat yang ada di sekitaran kita itu tercipta bisa jadi karena aliran wudhu kita ataupun karena bacaan-bacaan Al-Quran kita. Jadi setiap satu huruf nanti ada satu malaikat yang menjaganya. Satu huruf Al-Quran yang kita baca nanti dijaga oleh satu orang malaikat atau mungkin lebih. Nah maka itu atau ada uban, katanya ada malaikat yang
bergantung kemudian memohonkan ampunan kepada Allah gitu. Jadi memang jumlahnya sangat banyak sekali dan itu ada. Nah, salah satu yang paling penting adalah dengan menyampaikan wahyu itu. Sehingga kalau misalnya malaikat itu tidak ada, maka otomatis wahyu tidak ada dong. Gitu. Karena perantaranya adalah malaikat. Bukan karena Allah membutuhkan makhluk, tetapi ini menunjukkan justru kekuasaan Allah. Sama seperti seorang presiden datang ke sebuah tempat atau seorang raja pemimpin, bukannya dia nggak kuat atau nggak mampu membukakan pintu. Tapi para malaikatnya atau para penjaganya, pengawalnya bukain pintu kan. Pas pampresnya lah. Pas pampresnya. Itu justru menunjukkan keagungan orang yang ingin keluar dari mobil itu. Betapa terhormatnya, Betapa terhormatnya sehingga harus dibukakan pintu. Betul. Bukan berarti si presiden itu nggak bisa buka pintu. Gitu. Betul. Justru menunjukkan Allah itu maha kuasa untuk mengatur makhluk terkuat sekalipun. Gitu. Dan minimal kita harus mengetahui 10 nama malaikat. Gitu. Nama dan tugasnya saja. Sampai situ sudah dianggap cukup. Dan mudah-mudahan kita tetap beriman, tetap terjaga iman kita, tidak mempunyai pikiran-pikiran yang aneh-aneh terhadap malaikat ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman juga terima kasih sudah bergabung. Kang Ami juga terima kasih. Dan teman-teman Mendi juga terima kasih. Kita akan kembali bersama Ngopi di Al Khairot TV dan NU Channel ya. Ya, insya Allah. Ke depan kita akan live. Hari apa? Berikutnya kita akan di malam Kamis. Malam Kamis. Malam Jumat, malam Minggu ya. Ya, malam Kamis, malam Jumat, dan malam Minggu. Jangan lupa dicatat tuh teman-teman. Nah, ya belum subscribe juga subscribe ya. Subscribe dulu. Subscribe dulu yang belum subscribe. Kalau misalnya bermanfaat di-share juga. Komen juga kalau misalnya ada yang masukan atau saran dan lain-lain juga boleh, nanti interaksinya di kolom komentar saja. Ini baru saya duduk di tengah nih. Iya dong. Biasanya saya duduk di situ. Apa sebabnya? Kalau di tengah itu nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri. Dulu tuh saya menampilkan lehernya wajah fullnya Kang Zidni di sini. Kalau di sana aslinya begini. Saya biasanya di sini tuh apa? Enak satu arah aja gitu. Oh gitu. Kalau ini kan bolak-balik. Kayak nonton badminton. Oke Mas, kita closing. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah bergabung. Saya tutup dulu bersama kami juga tutup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.